Mau belajar bisnis tapi tanpa perlu masuk sekolah bisnis? Sini-sini aku spill salah satu materi di sekolah bisnis, yaitu 6P Marketing Strategy. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, I'm back. Maaf ya, minggu lalu sempat nggak ngepost dulu karena aku lagi sibuk prepare buat ini. Anyway, hari ini aku mau sharing tentang 6P Marketing Strategy. Buat teman-teman yang pengen marketingin bisnisnya tapi nggak tahu caranya, nah teori ini tuh bakal berguna banget buat bisnis kamu. Dan teori ini aku pakai sendiri di bisnis aku, Vintage House dan Puka. Stay tune ya! Teman-teman, 6P Marketing ini mewakili 6P, yaitu aspek-aspek yang ada di marketingnya kalian. Ada price, product, promotion, place, people, dan proses. Yang pertama adalah produk. Apa jadinya bisnis kita tanpa produk? Apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Dan setelah kita tahu produk apa yang kita jual, nantinya kita jadi tahu nih kita mau jual ke siapa, strategi yang kita pakai untuk marketing mau seperti apa. Dan produk ini teman-teman, ini tuh bisa goods atau service ya teman-teman. Jadi bisa barang yang bisa dipegang atau justru jasa yang tidak bisa dilihat. Dari produk yang kita jual ini, yang paling penting adalah kita tahu apa nih yang mau kita tawarkan dari produk kita. Solusi apa sih dari target market yang kita selesaikan melalui produk kita. Dan dari produk kita ini kan pasti banyak nih orang yang jual produk serupa. Tapi apa sih kelebihan dari produk yang kita jual dibanding kompetitor kita? Karena pada akhirnya customer tuh akan memilih benefit teman-teman. Jadi kenapa nih mereka harus beli produk kita dibanding produk kompetitor yang lain? Dan apakah produk kita menyelesaikan nih masalah-masalah yang mereka hadapi? Contohnya misalnya teman-teman mau jual celana jeans. Nah, apa nih kelebihan dari celana jeansnya teman-teman? Warnanya kah, desainnya kah, materialnya kah, mungkin sudah di wash berapa kali kah, atau mungkin teman-teman mau jual jeans yang big size, mungkin untuk orang-orang yang size-nya cukup besar. Berarti kan itu men-solve problem untuk orang-orang yang size-nya cukup besar. Jadi garis besarnya produk ini adalah tentang solusi apa yang teman-teman tawarkan dari produk kalian untuk target marketnya kalian. Yang kedua adalah place. Setelah teman-teman punya produk, mau jualan di mana nih? Jadi place ini adalah tempat interaksi antara produk atau service yang teman-teman jual sama target marketnya teman-teman. Mau offline ataupun online, mereka tetap jadi titik penjualan. Contohnya misalnya offline, teman-teman mau buka store. Nah store ini ngaruh nih strategis atau enggak untuk target marketnya, lokasinya dekat atau enggak. Kemudian relatable nggak nih? Contohnya misalnya teman-teman bikin cafe, target marketnya anak muda. Satu, lokasinya dekat nggak nih sama yang dijangkau anak muda. Kemudian yang kedua, display dari kafenya instagramable nggak? Atau misalnya teman-teman bikin toko, displaynya instagramable nggak? Relate nggak sama anak-anak muda sehingga mereka seneng untuk datang atau bahkan sampai nge-story-storyin di sosial media. Selain offline, teman-teman juga bisa di online ya teman-teman. Entah mau jualan di marketplace atau di Instagram atau di TikTok. Dan ini juga penting untuk bisa relatable sama marketnya. Marketnya sekarang lagi pakai sosmed apa? Belanjanya pakai e-commerce apa? Kemudian sukanya tuh display feeds yang kayak gimana sih? Nah itu semakin relate, pasti teman-teman juga akan lebih gampang untuk meraih target marketnya teman-teman. Intinya, place ini adalah ngomongin lokasi titik ketemu antara produk kita sama customer kita yang paling strategis dan relatable. Yang ketiga adalah promotion. Promotion ini tentang pesan dan offering apa sih yang mau kita sampaikan ke target market kita. Tadi kan kita udah punya produk nih, kita udah punya tempat jualannya. Nah kemudian gimana nih cara kita jualan ke target market kita? Tapi jangan salah teman-teman, jualan itu nggak selalu hard selling, nggak selalu kita terus-menerus ngasih tahu tentang produk. Bisa juga kita ngasih brand awareness dulu, pengetahuan dulu, product knowledge terhadap customer sebelum nantinya mereka akhirnya memutuskan untuk beli. Nah kalian bisa gunakan channel-channel tadi untuk menyampaikan informasi-informasi tentang produk. Misalnya target market kamu anak muda, mungkin mereka sukanya nonton YouTube, TikTok, Instagram, atau mungkin target market kamu ibu-ibu, mungkin mereka lebih sukanya Facebook, atau lihat-lihat iklan di TV, atau lihat banner-banner di jalan dan di supermarket. Dan yang sekarang lagi hits juga adalah ads teman-teman. Pasti teman-teman pernah kan lagi buka scrolling IG atau nonton YouTube, tiba-tiba ada iklan aja nge-pop up gitu. Kemudian iklan yang muncul itu ternyata foto atau videonya menarik banget di mata teman-teman. Habis itu lagi diskon lagi, jadi teman-teman klik. Nah itu juga bagian dari promotion teman-teman, pakai ads. Nah seperti yang aku bilang tadi, promotion juga membahas tentang pesan-pesan apa yang mau disampaikan teman-teman. Gak selalu tentang jualan, bisa jadi tentang product knowledge atau brand awareness.
bisa banget nih teman-teman menonjolkan value dari brandnya teman-teman. Misalnya produknya bagus, kualitasnya seperti apa, atau sekarang yang lagi zaman eco-friendly, atau misalnya vegan, atau yang seperti itu ya. Intinya teman-teman menonjolkan kelebihan dari produk atau servisnya teman-teman. Nah, kalau tujuannya buat sales, ini bisa beda lagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bikin diskon atau potongan harga, atau promo tertentu, misalnya buy one get one, kalau nge-story dapat diskon atau dapat free produk. Itu juga bisa banget dilakuin di channelnya teman-teman, dan ini berguna banget juga buat promotion, dan semoga bisa closing ke sales. Oh iya, sedikit tambahan tentang promotion ini nggak selalu harus dari kita dan by channel kita teman-teman. Sekarang kan banyak nih KOL di mana-mana, influencer. Bisa banget juga kita minta mereka yang bikin kontennya dan mereka yang ngepost di channelnya mereka, karena kan mereka pasti udah punya kolam sendiri ya teman-teman, udah punya followers sendiri. Dimana kalau produk kita, videonya mereka yang bikin, mereka yang ngepost di channel mereka, pasti kan responnya juga oke banget. Dan sekarang plusnya lagi, udah bisa collab post kok di IG sama di TikTok. Jadi bisa oke banget deh buat nambahin awareness ke channelnya teman-teman atau di channelnya KOL-nya. Pokoknya promotion ini ngomongin tentang bagaimana teman-teman menyampaikan pesan tentang produk teman-teman supaya orang-orang at least tahu dulu atau bahkan sampai akhirnya beli produknya teman-teman. Yang keempat adalah harga. Pasti teman-teman sering banget nih dengar ada harga, ada barang gitu kan. Jadi sebenarnya untuk menentukan pricing dari barang-barang kalian tuh gak boleh ngasal juga loh teman-teman. Caranya teman-teman bisa lihat dulu nih orang-orang yang jual barang serupa di market kompetitornya teman-teman nih pada jual di harga berapa. Misalnya orang-orang jual di harga 10.000. Nah dari situ teman-teman bisa nentuin teman-teman mau jual di harga yang sama 10.000 atau di bawahnya 9.000 atau mungkin di atasnya 11.000 atau 12.000. Tapi yang penting adalah teman-teman juga tahu nih teman-teman mau nawarkan value apa ke customer. Kalau misalnya mau dinaikin, berarti teman-teman pasti harus punya kelebihan dong dibanding kompetitor yang jualnya lebih murah. Terkait pricing ini pun teman-teman pasti sering denger nih yang harga-harganya belakangnya angka 9 gitu deh, kayak 99.000, 199.000, 299.000. Nah sebenarnya harga ini juga permainan psikologis teman-teman, karena orang-orang tuh akan ngebulitin ke harga yang bawahnya. Contohnya 199, orang-orang ngelihatnya tuh bukan 200 tapi 100.000. Jadi psikologi mereka ngelihatnya kayak oh ini lebih murah ya gitu. Nah ini bisa banget teman-teman pakai di bisnisnya teman-teman. By the way, pricing ini juga nyambung sama promotion loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau jual dengan harga lebih tinggi tuh dari kompetitor, nah berarti kan teman-teman mungkin harus punya branding yang lebih meyakinkan. Kalau foto produknya bagus, video reviewnya bagus, websitenya bagus, KOL yang promosi ini juga KOL ternama, pasti kan orang lebih mudah percaya gitu kalau brand teman-teman emang brand yang bagus dan worth it dengan harga yang lebih mahal dari kompetitornya. Yang kelima adalah people. Seperti yang udah aku sebutkan berulang-ulang, siapa sih customer kalian? Karena kalian udah punya produk nih, udah tahu tempatnya mau jual di mana, cara jualannya gimana, harganya udah tahu berapa, kemudian mau dijual ke siapa. Jadi penting banget nih teman-teman untuk tahu target marketnya tuh siapa. Mulai dari gender, usia, lokasi, sampai kebiasaan, interest, hobi, terus ngefansnya sama siapa. Itu kalau teman-teman tahu bisa sangat membantu banget untuk teman-teman bikin strategi marketing yang bisa fit dan menusuk banget nih buat target marketnya teman-teman. Nah tapi tentang people ini bukan hanya tentang orang yang di luar company teman-teman, bukan hanya tentang target market aja, tapi juga tentang orang-orang yang bekerja sama dan ada di dalam perusahaannya teman-teman. Karena orang-orang inilah yang akan membantu teman-teman untuk melakukan strategi supaya menghasilkan sales. Jadi penting juga untuk teman-teman untuk mengevaluasi nih orang-orang yang ada di dalam, atau mungkin orang-orang yang bekerja sama ya, kayak supplier, KOL, vendor, ekspedisi gitu ya. Apakah mereka sudah berjalan dengan baik supaya barang teman-teman nih di deliver nyampe ke customer dengan servis yang terbaik juga. Intinya si people ini ngomongin tentang seberapa kenal sih teman-teman sama target marketnya teman-teman, dan seberapa baiknya teman-teman mengevaluasi orang-orang yang ada di dalam perusahaan teman-teman atau kerjasama supaya mereka bisa memberikan servis yang terbaik. Six yang terakhir adalah proses. Jadi ini ngomongin tentang aktivitas-aktivitas pendukung apa aja sih yang dikerjain untuk melakukan semua bisnisnya teman-teman. Mulai dari pre-produksi ya, mungkin teman-teman nge-R&D dulu, ngedesain dulu, sampling, sampai akhirnya bikin barang, terus jualan, terus sampai akhirnya teman-teman minta feedback dari customer atau melakukan customer retention program. Di bagian proses ini, tugasnya teman-teman adalah memastikan sebenarnya aktivitas
aktivitasnya ada apa aja sih? Dan kira-kira step by stepnya nih dari tiap aktivitas tuh apa? Udah efektif atau belum? Kalau belum kan teman-teman jadi bisa efektifin lagi. Atau kalau udah efektif prosesnya, tapi misalnya orangnya kurang oke di pekerjaannya, berarti kan orangnya harus teman-teman evaluasi, di training lagi, atau mungkin di switch nih ke orang lain. Jadi intinya proses ini caranya teman-teman tulisin dulu semua aktivitas bisnisnya teman-teman, kemudian step by stepnya kayak gimana, standarnya juga seperti apa, supaya nanti kalau didelegasikan orang-orang tuh bisa di training sesuai dengan harusnya standarnya kayak gimana nih pekerjaan ini dilakukannya, supaya bisa efektif dan bisnis teman-teman bisa semakin berkembang. Nah, bagian proses ini juga teman-teman nyambung sama people sama time juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa dari setiap proses itu ditentuin juga nih biasanya pengerjaannya berapa lama sih, supaya nanti teman-teman bisa ketahuan kok proses ini lebih lama waktunya dari biasanya ya, berarti kan harus dievaluasi. Atau kalau misalnya ada kendala nih, teman-teman jadi bisa cari tahu kira-kira penyebab kendala ini tuh apa. Kemudian nyambung sama people tadi teman-teman, siapa nih yang bertanggung jawab, kira-kira siapa yang bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, itu dia 6P marketing strategy yang meliputi product, price, promotion, place, people, and process. Semoga materinya mudah dimengerti sama teman-teman dan berguna buat bisnisnya teman-teman. Kalau teman-teman merasa video yang aku share berguna, boleh banget teman-teman like, komen, atau subscribe ke YouTube aku. Dan aku akan upload 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau teman-teman mau request topik, boleh banget komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Kalau mau diskusi juga boleh banget, DM aja ke IG aku ya. Sampai ketemu di video Saski sharing selanjutnya. Bye!